Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rekaman kita sudah dimulai. Hari ini kita membahas tentang orang-orang kudus zaman tribulasi. Mengapa kita perlu mempelajari tentang orang-orang kudus zaman tribulasi ini? Yang pertama, agar kita memiliki satu pandangan, apakah ada orang-orang yang diselamatkan di masa kesusahan atau masa tribulasi itu? Dan kalaupun ada, siapa mereka? Siapakah orang-orang yang diselamatkan itu? Dan setelah itu, kita juga akan belajar tentang konsep orang-orang kudus zaman tribulasi ini akan menghindari kita dari berbagai macam pandangan yang salah tentang masa tribulasi ini. Ada kelompok yang percaya mid tribulasi adalah karena mereka melihat ada orang kudus, ada dua saksi yang diangkat pada pertengahan masa tribulasi. Sehingga mereka bilang orang-orang itu adalah orang-orang yang hidup di zaman gereja. Jadi gereja masuk masa tribulasi dan 3,5 tahun kemudian baru diangkat. Ada orang-orang juga berkata bahwa mereka percaya bahwa pengangkatan di akhir masa tribulasi karena mereka melihat ada orang-orang kudus zaman tribulasi. Dan yang mereka maksud orang-orang kudus di sini adalah orang-orang kudus zaman gereja. Dengan demikian mereka menyimpulkan bahwa gereja masuk zaman tribulasi dan di akhir masa 7 tahun baru Tuhan mengangkat dan turun kembali. Nah, oleh sebab itulah saya katakan bahwa penting kita untuk melihat siapakah orang-orang kudus zaman tribulasi ini. Nah, dan dengan demikian juga kita bisa melihat apa yang terjadi nantinya ketika kita sudah diangkat, kita sudah bertemu dengan Tuhan, ada peristiwa 7 tahun di bumi ini, dan apa yang terjadi. Bagaimana dengan pertobatan, bagaimana dengan sistem penyembahan di masa itu. Nah, itu yang kita bisa lihat dari firman Tuhan yang akan kita pelajari di malam hari ini. Ya. Coba kita lihat yang pertama bahwa sesuai dengan Wahyu pasal 7 ayat 9, dikatakan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah ini Rasul Yohanes diperlihatkan di hadapan tahta Allah, dengan berdiri orang-orang, suatu kumpulan besar orang-orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Dan mereka memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda membaca Wahyu pasal 7 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ini berbicara tentang adanya orang-orang yang percaya di zaman masa tribulasi. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa orang-orang yang diangkat pada waktu Tuhan turun sampai ke awan-awan, semuanya adalah orang-orang yang percaya. Nah, semuanya adalah orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang tidak percaya akan tidak diangkat. Nah, jadi orang percaya semuanya akan diangkat, dan tidak ada satupun orang yang percaya yang tidak diangkat. Sedangkan yang di bumi ini, sisa yang di bumi ini semuanya adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi baru saja memasuki masa tribulasi, mungkin karena mereka melihat firman Tuhan, karena peristiwa pengangkatan, saya yakin ini adalah suatu peristiwa yang menggemparkan dunia, dan orang-orang yang tadinya Kristen, mereka akan melihat Alkitab. Wah, ini yang dibicarakan oleh pengangkatan, berarti ini adalah benar, firman Tuhan benar. Sehingga akan ada satu pertobatan di awal. Akan ada pertobatan massal di awal masa tribulasi. Dan dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa. Nah, jadi rupanya pertobatan ini nanti akan menyangkut dari segala bangsa. Dari suku dan kaum dan bahasa. Terdiri di hadapan Allah dan di hadapan anak domba itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Wahyu pasal 7 ayat 9 ini, ketika orang-orang percaya diangkat, sisa orang-orang yang tidak percaya. Nah,
banyak juga orang Kristen ya. Banyak juga orang Kristen ya. Tetapi mereka tidak diangkat karena mereka tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin mereka Kristen dari kecil, mungkin mereka Kristen yang tidak peduli tentang kebenaran, sehingga mereka tidak mencari kebenaran, mencari bagaimana mereka diselamatkan, kenapa mereka harus percaya Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya diselamatkan, hanya ikut-ikutan, hanya datang ke gereja, tetapi mereka tidak diselamatkan. Atau selama ini memang mereka tidak peduli akan kebenaran. Tetapi ketika peristiwa pengangkatan itu menghebohkan, di mana orang-orang yang percaya semuanya diangkat. Kalau misalnya ada satu rumah itu ada semuanya ada orang percaya, jadi tiba-tiba rumah itu menjadi kosong. Gitu. Mungkin tetangganya atau temannya orang Kristen, kemana mereka? Oh, mereka semua sudah hilang, tidak ada, cuma pakaian mereka. Lalu mereka cocokkan dengan Alkitab. Oh, inilah yang dimaksud oleh Alkitab, pengangkatan orang-orang percaya. Sehingga peristiwa itu menyadarkan mereka bahwa firman Tuhan ini benar. Dan dengan demikian, maka itu membuat mereka menyadari akan kebenaran dan banyak mereka akan menjadi bertobat. Dan berdasarkan Wahyu pasal 7 ayat 9 ini, diperlihatkan oleh Tuhan nanti akan ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, ya, jadi dari berbagai macam bangsa. Jadi ini bukan hanya pertobatan bangsa Israel saja, tetapi dari segala bangsa. Dari suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tata anak domba, memakai jubah putih, ini melambangkan pemurnian, dan memegang daun palem di tangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya, dari sini kita bisa melihat bahwa memang di awal tribulasi, ya, semuanya ada orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi segera di awal itu juga akan ada satu pertobatan massal. Orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dan dari bahasa. Dan merekalah menjadi orang-orang percaya yang ada di masa tribulasi itu. Ya, dan menjadi orang percaya di masa tribulasi bukanlah perkara mudah, karena mereka akan berhadapan dengan antikris, mereka akan menentang antikris, mereka akan berhadapan dengan antikris, dan banyak mereka yang akan menjadi martir, banyak mereka yang akan dibunuh, karena kalau mereka tidak menggunakan tanda 666, mereka akan dibunuh. Ya, dianggap menjadi musuh. Dan memang banyak, kita mengatakan banyak martir, banyak mereka yang nanti akan dipenggal, banyak mereka yang akan dibunuh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi intinya pembelajaran kita di malam hari ini adalah kita akan melihat bahwa akan ada orang-orang yang percaya di awal masa tribulasi itu. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang-orang kudus ya, di masa tribulasi itu nantinya? Nah, kita mencatat akan ada dari pertobatan besar massal dari bangsa Israel. Ya, akan ada satu pertobatan besar dari bangsa Israel yang disebut dengan 144.000 saksi. Ya. Dan menarik bahwa 144.000 saksi ini adalah mewakili dari 12 suku Israel. Ya, jadi ini adalah mewakili dari 12 suku Israel. Mereka dimeteraikan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kebenaran tentang Mesias adalah Sang Juru Selamat kepada bangsa Israel terutama, tapi kepada semua orang yang ada pada waktu itu. Coba kita lihat, Wahyu pasal 7 ayat 4-8, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, ya. Dari suku Asher 12.000, dari suku Naphtali 12.000, dari suku Manasye 12.000, ya. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isyakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan suku Benyamin 12.000. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat di sini, ya, bahwa ada pertobatan massal juga ya, nantinya dari bangsa Israel. Kenapa? Karena saksinya saja ada 144.000. Dari tiap suku ada 12.000 orang. Dan mereka ini adalah 144.000 saksi yang akan memberitakan
kabar tentang Mesias yang dijanjikan itu benar-benar sudah datang. Ya. Jadi Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Dan kalau Anda lihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dimeteraikan di awal. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang dimeteraikan di awal masa tribulasi. Ya, saya katakan peristiwa pengangkatan orang-orang percaya itu mau tidak mau membuat mereka mempertanyakan kebenaran, mereka mencari kebenaran, dan terjadi satu pertobatan yang besar. Kita bayangkan, Israel saja ada 144.000. Ini adalah orang-orang kudus, ini adalah orang-orang benar yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran ya, di masa itu. Ya. Ya, jadi ada 144.000 saksi ya. Ini dari bangsa Israel. Dan siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Ya. Kelompok saksi Yehova, ya, mereka bilang bahwa wah ini adalah 144.000 saksi ya, dari saksi Yehova. Ya. Jadi dan mereka bilang 144.000 ini adalah 144.000 orang yang akan dimeteraikan untuk masuk surga. Ya, untuk masuk surga. Jadi 144.000 saksi. Karena cuma ada kata saksinya, langsung mereka sebut itu adalah saksi Yehova. Ya, saksi-saksi Yehova. Ya. Nah, kita bilang itu adalah suatu hal yang keliru. Ya. Mengapa? Yang pertama adalah karena jumlah orang saksi Yehova sekarang sudah melebihi 144.000. Ya. Dulunya ketika Charles Russell ya, mendirikan saksi Yehova, dia bilang saksi Yehova itu akan mencapai 144.000 dan setelah sampai 144.000 maka Tuhan datang dan masuk surga. Ya. Ya. Tetapi ketika saksi Yehova berdiri ya, dan dia terus berkembang di berbagai macam bangsa, jumlahnya sudah melebihi 144.000. Jadi mereka bingung. Wah ini kalau sudah lebih 144.000 ini bagaimana? Kok Tuhan tidak datang? Oh, dia bilang, ya Russell ngeles lagi, dia bilang itu yang 144.000 itu yang di surga yang di atas. Tetapi sisanya yang ada di surga di bumi, ya, yang rajin, yang memenangkan jiwa bagi saksi Yehova, ya nanti diseleksi untuk menjadi saksi yang masuk surga yang di atas. yang selebihnya itu akan ada surga di bumi. Nah, kita bilang ini adalah suatu hal yang salah. Mengapa? Yang pertama karena saksi Yehova, saksi-saksi di sini jelas di ayat yang keempat berkata, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 saksi, ya, yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi ini bukan saksi Yehova, saksi-saksi Yehova bukan, inilah semua suku keturunan Israel. Bahkan nama-namanya juga disebut, ada Yehuda, ada Ruben, ada Gad, ada Asher, Naftali, ya. Ada Manase, Simeon, Lewi, Isyakar, Jebolon, Yusuf, dan Benyamin. Gitu. Ini suku-suku dari Israel, gitu kan. Jadi bukan saksi Yehova, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda baca, Tuhan memperlihatkan mereka kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Coba saya lihat, Wahyu pasal 14, saya akan buka Alkitab, ya, saya akan bacakan bagi kita. Di sana dikatakan akan ada orang-orang yang dari 144.000 saksi itu. Saya akan bacakan bagi kita. Wahyu pasal 14 ayat pertama, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi permainan kecapi yang memetik kecapnya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 saksi itu. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencerminkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Nah, jadi
jelas di sini dikatakan bahwa 144.000 saksi ini bukanlah saksi Yehova, karena dikatakan mereka adalah saksi Israel, bahkan dari mewakili 12 suku Israel. Dan yang kedua, dalam Wahyu pasal 14 ayat 4 dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebagai buah sulung. Ya, buah sulung artinya yang pertama diselamatkan di awal masa tribulasi. Ya, orang saksi Yehova sudah menjadi saksi Yehova dari sekarang, bukan di awal masa tribulasi. Dan yang ketiga, kenapa ini bukan orang-orang saksi Yehova? Karena yang ketiga ada dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni, sama seperti perawan. Nah, jadi jelas 12 saksi ini adalah benar-benar saksi Israel, dan mereka adalah jenis kelaminnya adalah khusus laki-laki. Nah, sedangkan saksi Yehova sekarang baik laki-laki dan perempuan menjadi saksi Yehova. Gitu. Nah, jadi ini adalah benar-benar 144.000 saksi daripada bangsa Israel, dan mereka adalah orang yang bertobat di masa awal, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki tanda milik Allah di dahi mereka. Mereka adalah laki-laki, bahkan selama mereka melayani, ya, dikatakan bahwa mereka tidak mencemarkan diri mereka dengan perempuan. Jadi mereka tidak menikah selama 7 tahun itu. Mereka tidak menikah selama 7 tahun itu, dan mereka adalah orang yang sudah dewasa. Jadi, orang dewasa yang bertobat di awal masa tribulasi itu. Mereka tidak menikah, mereka laki-laki, dan itu bertentangan dengan kalau diklaim itu adalah saksi Yehova. Karena saksi Yehova terdiri laki-laki dan perempuan, dan mereka menikah. Ya, mereka menikah, dan ini juga jelas bahwa bukan keturunan, ini adalah keturunan Israel, bukan hanya dari bukan dari segala bangsa, tapi keturunan daripada Israel. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang nantinya Tuhan pakai mereka, karena Tuhan kasih tanda bagi mereka, dan Tuhan juga lindungi mereka nantinya. Ya, Tuhan lindungi mereka dengan kuasa Tuhan, sehingga ketika sangkakala, ketika meterai dibukakan, ketika cawan dicurahkan, murka Allah dicurahkan, mereka terlindungi. Ya, itu bisa kita lihat misalnya di Wahyu pasal 9 ayat yang keempat. Ya, ketika Tuhan ingin menghukum dunia dengan sangkakala yang kelima, tetapi Tuhan berikan perlindungan. Ya. Sangkakala kelima itu bagaimana cara penghukumannya? Saya akan bacakan bagi kita ya. Dari Wahyu pasal 9 ya, dari ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberi anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukakannya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagian asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap dan oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang di atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau pohon-pohon atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, jadi yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, ya boleh dibunuh, gitu. Tetapi yang memakai tanda dahinya itu tidak boleh. Dan siapakah orang-orang yang memakai tanda dahinya itu? Jadi yang memakai tanda dahi itu adalah ke 144.000 saksi ini. Dan kalau Anda baca, ya, kita Wahyu sampai akhir masa tribulasi, mereka tetap hidup. Ya, mereka tetap hidup karena mereka dilindungi oleh Tuhan. Ya, memang akan ada banyak orang lain yang akan dibunuh, banyak akan menjadi martir, ya, banyak orang yang disiksa, ya. Tetapi khusus untuk 144.000 orang ini nantinya, mereka dari awal tribulasi sampai akhir tribulasi, mereka akan tetap hidup. Dan mereka adalah laki-laki, dan mereka memberitakan tentang Mesias yang dijanjikan sudah datang. Ya, di masa tribulasi itu. Sehingga ini dampak daripada mereka itu akan membawa suatu pertobatan besar kepada bangsa Israel nantinya. Ini hal yang luar biasa ya. Ya, jadi itu mereka. Dan ini juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa masa tribulasi adalah masa 70 kali 7 masanya Daniel gitu. Dan
ini kembali berurusan dengan bangsa Israel. Dan disinilah terjadi sebuah pertobatan bangsa Israel yang besar. Ya. Kenapa? Karena dia memakai 144.000 orang inilah yang akan memberitakan kebenarannya di masa sengsara itu nantinya. Oke, ya. Terus kita akan melihat selanjutnya. Nah, dari 144.000 saksi ini, ya, 12.000 dari tiap-tiap ini, dari tiap-tiap suku. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa kalau Anda baca tadi, ya, di dalam Wahyu pasal 7, dikatakan ayat 5, dari suku Yehuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, Asyer 12.000, Naftali 12.000, Manasye 12.000, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Nah, di sini ya ada satu ini ya, ada satu perbedaan ya. Ya. Kenapa? Karena 12 suku di sini ya, dengan 12 suku yang mewakili daripada 140.000 saksi itu, ada suku yang tidak ada ya. Yang pertama adalah suku Dan ya. Suku Dan itu tidak ada ya, suku Dan tidak ada. Ruben ada, ya, Ruben ada, ya, Yehuda ada, ya, Gad ada, ya. Terus Asher ada, ya, Asher ada, Naftali, ya, Naftali ada, Simeon, ya, Simeon ada, Lewi, ya, Lewi ada, Isakar, ya, Isakar ada, Zebulon, ya, Zebulon ada, Yusuf dan Benyamin. Nah, yang tidak ada suku apa? Suku Dan ya, nanti digantikan oleh Manasye ya. Jadi Manasye suku Gad ada ya. Jadi Manasye yang tidak ada ya, digantikan oleh suku Dan tidak ada, digantikan oleh Manasye ya. Kenapa bisa demikian terjadi ya? Ya, kenapa bisa demikian terjadi? Maka alasannya sebenarnya ini adalah ini adalah bahwa bisa jadi ya, yang dimaksud 144.000 ini adalah 144.000 yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Dan ingat bahwa suku Dan ya, tidak tercatat dalam Wahyu pasal 7, digantikan oleh Manasye ya. Kenapa ya? Karena Dan adalah salah satu suku ya, yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Anda ingat bahwa salah satu penyembahan berhala ada di Dan, ya, ada di Dan, ya. Ya, sehingga suku Dan ini adalah satu suku yang akhirnya di dalam masa menjadi tiang penopang dasar kebenaran, mereka tidak dipercayakan oleh Tuhan, tetapi digantikan oleh Manasye. Ya. Jadi keturunan Yusuf, ya, Efraim dan Manasye. Jadi Manasye mendapat bagian ya, untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi walaupun demikian tetap adalah 12 suku, ya, 12 suku. Jadi mereka tidak dipercayakan Dan, karena Dan adalah salah satu suku yang menyembah berhala. Ya. Karena di Dan itu ada penyembahan berhala di sana, menggantikan penyembahan yang di Yerusalem. Jadi itu ya. Terus coba kita lihat ada suku apa lagi? Ya, ada siapa lagi? Ada 2 saksi dalam Wahyu pasal 11. Nah, kalau Anda baca Wahyu pasal 11, itu dikatakan ada 2 saksi. Dan 2 saksi ini luar biasa. Ya, saya akan bacakan bagi kita ya, lihat ya. Ya, dikatakan bahwa dia memiliki 2 saksi istimewa. Ya, di Wahyu pasal 11 ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Ya. 1262 hari lamanya itu sama dengan 3,5 tahun. Ya. 3,5 tahun. Ya. Jadi 3,5 tahun. Nah, apa yang terjadi selama 3,5 tahun itu? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ini mereka adalah 2 pohon zaitun, 2 kaki dian. Ini menggambarkan tugas mereka untuk menjadi kaki dian, ya. Dan pohon zaitun itu menghasilkan minyaknya dipakai untuk menyalakan kaki dian sebenarnya, ya. Itu gambaran ya.
Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Wah, dihanguskan dari mulut mereka keluar api, ya. Mereka punya kuasa menutup langit, ya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ini kayak zaman Elia, ya. Elia bernubuat 3,5 tahun, dan mereka punya kuasa air, ya. Jadi mereka punya kuasa, ya. Jadi mereka punya kuasa, ya, atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, ya. Ya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendaki. Terus kita lihat lagi. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan tergetak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan, ya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikubur. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka, orang-orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari di pembahasan kita awal tadi berkata bahwa siapakah orang-orang kudus di masa tribulasi. Jelas kita lihat bahwa akan ada orang-orang yang bertobat di awal masa tribulasi dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa, ya. Artinya di seluruh bumi akan ada pertobatan besar, terutama adalah orang-orang yang tadinya Kristen yang tidak sungguh-sungguh, gitu kan. Mereka bertobat, tetapi sangat disayangkan mereka harus mengalami masa antikris atau masa tribulasi itu. Kita yang percaya zaman gereja akan diangkat. Setelah itu, ya, siapakah lagi orang-orang kudus di masa tribulasi? Kita bilang dari bangsa Israel ada 144.000 saksi yang mewakili 12 suku Israel. Dan mereka juga bertobat di awal masa tribulasi, ya, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengirim, ada 2 saksinya secara khusus, ya. Dan tugas mereka adalah supaya mereka bernubuat sambil berkabung, ya. 1,260 hari lamanya, ya. Jadi tugas mereka bernubuat, karena mereka bernubuat berarti mereka adalah nabi. Ya, jadi mereka adalah nabi. Ingat bahwa ketika gereja diangkat, maka sistem penyembahan kembali seperti zaman perjanjian lama. Akan ada nabi, akan ada bait Allah, akan ada korban pagi dan petang, gitu, ya. Akan ada semuanya itu. Jadi tugas mereka adalah bernubuat, karena mereka bernubuat, mereka juga adalah seorang nabi. Berarti akan ada 2 nabi khusus nanti. Dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan mujizat yang begitu luar biasa. Dikatakan, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Wow, ini akan ada suatu kuasa yang begitu luar biasa. Ya, dari mulut mereka keluar api untuk bisa membunuh orang. Ya. Dan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah. Ini kayak zaman Musa, ya. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa setelah mereka bernubuat selama 3,5 tahun, maka ketika tugas mereka sudah selesai, ya, maka mereka akan ada satu peperangan, ya, melawan binatang yang muncul dari jurang maut, ya, itu si antikris, ya, dan membunuh mereka. Dan karena mereka mati, orang-orang di bumi itu senang sekali, gitu. Bahkan mereka saling mengirim hadiah, mereka bergembira di atas bumi. Karena apa? Karena kesaksiannya orang-orang ini menyakiti hati mereka, gitu. Ya, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi mereka, orang-orang yang diam di atas bumi. Tetapi setelah 3,5 hari, maka roh Tuhan datang atas mereka dan mereka diangkat hidup-hidup. Ya.
Mereka diangkat hidup, mereka dibangkitkan dari kematian dan habis itu mereka diangkat hidup-hidup. Dan mereka langsung naik ke surga. Ya, diselubungi awan-awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat siapakah sebenarnya dua orang saksi ini. Ada berbagai macam pandangan. Ya. Yang pertama ada bilang bahwa pandangan pertama saksi ini adalah mewakili gereja. Ya, jadi ini dua orang ini mewakili gereja. Jadi saksi itu seperti gereja, ya, ada gereja-gereja. Nah, kita bilang ini sepertinya tidak tepat. Gitu ya. Ya, yang pertama bahwa kalau ini adalah gereja, maka ini mengajarkan bahwa gereja diangkat setelah 3,5 tahun. Padahal di awal kita sudah bahas bahwa gereja diangkat pada pre-tribulasi, bukan pada mid-tribulasi. Jadi itu sudah salah. Yang kedua, bahwa kalau ini adalah gereja, maka ini berarti ini adalah satu sistem penafsiran yang alegori gitu. Jadi saksi dialegorikan sebagai gereja. Padahal di dalam Wahyu pasal pertama sampai pasal ketiga, Tuhan jelas-jelas berkata kepada gereja, ada 7 jemaat di sana. Jadi ini bukan jemaat ini ya. Kenapa di pasal 1 sampai pasal 3 dia menggunakan istilah jemaat, kenapa tiba-tiba di sini menggunakan istilah saksi gitu. Ada yang bilang ini yang mewakili Israel dan gereja. Ya, kita bilang juga adalah tidak cocok gitu. Tetapi ada orang bilang bahwa dua orang saksi ini adalah Musa ya. Jadi Musa dan Elia ya. Kenapa Musa dan Elia ya? Karena mereka ya memiliki mujizat-mujizat yang seperti yang dilakukan oleh Musa dan Elia. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa dia mengubah air menjadi darah. Nah, ini dia mengubah air menjadi darah juga. Apa yang dilakukan oleh si Elia? Elia bernubuat 3,5 tahun tidak terjadi hujan. Dan ini juga benar. Ya. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Ya. Tapi kita bilang sebenarnya tidak bisa. Mengapa? Karena siapa yang memberikan kuasa kepada Elia dan siapa yang memberikan kuasa kepada Musa? Ya Tuhan. Dan tidak kebetulan kalau Tuhan juga bisa memberikan kuasa kepada orang lain, ya, pada orang lain untuk apa? Untuk memiliki kuasa yang sama. Lagi pula di sini memang keluarlah api dari mulut mereka. Nah dari mulut Musa daripada mulut Elia tidak pernah keluar api, gitu kan? Nah jadi saya bilang ini adalah tidak cocok. Nah ada orang lagi berkata, oh yang dimaksud sini adalah Elia dan Henok. Kenapa Elia dan Henok? Karena dikatakan bahwa manusia harusnya semuanya akan mati. Dan bukan satu-satunya, ada tercatat di Alkitab ada 2 pribadi yang tidak mengalami kematian. Siapakah mereka? Henok diangkat Tuhan ke surga, tidak mengalami kematian. Elia juga diangkat hidup-hidup dan tidak mengalami kematian. Dan dikatakan sama seperti manusia, mati 1 kali setelah itu dihakimi. Nah kalau begitu berarti semua manusia harus mengalami kematian. Ya, sehingga apa? Sehingga Henok akan turun dan Elia akan turun. Ya. Dan cocok ada beberapa mujizat mirip seperti Elia. Sehingga ketika mereka turun, mereka akan mengalami kematian dan setelah 3,5 hari mereka akan dibangkitkan kembali. Ya, kita bilang juga ini adalah tidak cocok. Ya, memang kalau dipaksa-paksakan seolah-olah cocok, tapi sebenarnya tidak cocok. Mengapa? Karena di dalam Ibrani mengatakan mengapa Henok diangkat hidup-hidup? Dikatakan supaya dia tidak mengalami kematian. Kalau kematian alasannya untuk pribadi kedua orang itu supaya mereka mengalami kematian. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata, Henok diangkat supaya dia tidak mengalami kematian. Itu jadi tidak cocok. Lalu kira-kira siapakah kedua orang saksi ini? Ya, kita bilang kedua orang saksi ini adalah 2 orang yang literal, yang benar-benar ada di masa tribulasi. Dan mereka bertobat di awal masa tribulasi. Jadi ada 2 orang secara khusus, secara unik Tuhan pakai, ya, secara khusus dan secara unik Tuhan pakai, ya, dan mereka bertobat pasti di awal masa tribulasi, dan mereka memang Tuhan pakai dengan begitu rupa. Bayangkan kalau ada orang yang menyakiti mereka, keluar dari mulut mereka membunuhnya, mulutnya apa? Api yang keluar gitu. Kalau orang hendak menyakiti mereka, ya keluar juga api dari mulut mereka. Mereka bisa menghentikan hujan, mereka bisa mengubah air menjadi darah, gitu.
memukul bumi dengan segala jenis malapetaka seperti yang terjadi zaman Musa, setiap kali mereka menghendakinya. Ya, tetapi ya akhirnya mereka akan dibunuh juga, ya, dibunuh, dan 3,5 hari mayat mereka dibiarkan di tengah kota, tetapi pada akhirnya Tuhan yang bangkitkan mereka. Ya. Roh dari Tuhan ya masuk dalam diri mereka, dan akhirnya mereka dibangkitkan, dan akhirnya mereka naik ke surga, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Wow, ini luar biasa ya. Jadi ada 2 orang saksi, ada 144.000 saksi, dan ada banyak orang yang tidak terhitung dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bertobat di awal masa tribulasi. Ya. Oh, mungkin Anda berkata, wah, kalau banyak orang bertobat di masa tribulasi, kalau gitu, enggak apa-apalah. Saya hari ini tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, kalau Tuhan datang tidak diangkat, toh saya masih punya kesempatan untuk bertobat ya, di masa tribulasi. Ya, saya katakan bahwa memang ada tercatat orang-orang non-Yahudi yang bertobat dan percaya di awal masa tribulasi. Tetapi ingat bahwa tribulasi bukanlah masa yang enak. Gitu. Ya, nanti kita akan melihat ada 7 sangkakala, ada 7 meterai, ada 7 cawan yang dicurahkan oleh Tuhan. Gitu. Dan masa tribulasi yang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tanpa menggunakan tanda 666. Ya, nah, bayangkan kalau Anda susah makan, ya, susah apa-apa, harus melarikan diri sana sini, gitu. Karena dikejar-kejar oleh kelompok antikris untuk membunuh. Gitu. Dan Alkitab mengatakan memang banyak orang yang nanti akan mati dibunuh di situ. Gitu. Yang pertama, yang kedua, ya syukur-syukur kalau Anda bisa bertobat. Gitu. Ya, syukur kalau Anda bisa bertobat di awal masa itu. Gitu. Nah, kalau tidak, ya akan mengalami kebinasaan. Nah, sebab itu perkara rohani adalah perkara yang memang harus dipikirkan, ya, karena itu berdampak kekal. Apakah Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Kalau sudah, puji Tuhan, dan tetap di dalam iman. Kalau belum, ya, kalau Anda masih ragu-ragu, pikirkan. Ya. Karena kalau Tuhan datang, Anda tidak diselamatkan, akan masuk zaman antikris. Dan itu zaman yang mengerikan sekali. Ya. Tadi aja baru saja kita baca di pasal 9. Akan ada binatang yang keluar dari jurang maut seperti belalang, tapi punya ekor seperti kalajengking, itu menyengat, membuat bisul katanya. Yang mematikan, menyakitkan sekali gitu ya. Tetapi 144.000 saksi itu terhindar ya, karena mereka punya tanda di dahi mereka, tanda milik Tuhan. Kalau di tempat lain mengatakan tanda tau, kayak T gitu. Ya. Kayak T gitu ya. Oke? Jadi itu adalah orang-orang yang ada di masa tribulasi. Jadi dari sini kita bisa punya kesimpulan bahwa akan terjadi pertobatan massal bangsa Israel. Akan ada 2 orang yang Tuhan pakai secara luar biasa dan menggemparkan dunia. Dari mulut mereka bisa keluar api, ya. Ada kuasa atas segala air, tetapi tetap akan dikalahkan oleh si binatang. Ya. Ini menggambarkan antikristus, gitu ya. Tetapi mereka akan dibangkitkan. Yang ketiga dapat kita simpulkan akan ada memang pertobatan massal bangsa-bangsa, ya, dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa di masa itu. Dan setelah itu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Maranatha.